Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal khusus. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai jurnal umum di kelas 10. Nah, di kelas 11 ini kita harus membahas mengenai jurnal khusus karena ini berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi yang sejenis atau transaksi yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi penerimaan kas, dan transaksi pengeluaran kas yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, dari pengertian tersebut, kita kelompokkan menjadi 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian atau purchase journal. Yang kedua ada jurnal penjualan atau sales journal. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, yang pertama jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang kedua ada jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Jadi dari sumber manapun juga. Yang penting si kasnya bertambah. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal ini mencatat transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran kas, pembayaran listrik, pembayaran gaji, pembelian secara tunai, dan pembayaran lain-lain. Nah, dari jenis-jenis jurnal tersebut, kita lanjut ke dalam format jurnal khusus tersebut. Yang pertama ada format jurnal pembelian. Format jurnal pembelian ini terdiri dari tanggal, yang kedua ada keterangan, yang ketiga ada nomor faktur, yang keempat ada debit, dan ada kredit. Nah, di debitnya itu kita jangan dikosongkan. Jadi yang di debitnya ada akun pembelian dan ada kolom lain-lain itu untuk pembelian apabila selain pembelian persediaan barang dagang. Nah, yang di kreditnya sudah jelas itu adalah akun utang usaha atau utang dagang. Yang kedua ada format penjualan. Nah, format penjualan juga ada tanggal, ada nomor faktur atau nomor dokumen transaksi. Yang ketiga ada keterangan atau nama perusahaan dan syarat pembayarannya. Ada debit, ada kredit. Yang debitnya sudah jelas ada akun piutang karena ini adalah jurnal penjualan. Yang di kreditnya ada akun penjualan dan PPN keluaran. Nah, kalau PPN keluaran ini jika perusahaannya sudah PKP atau sudah perusahaan kena pajak. Kalau perusahaannya belum kena pajak berarti kita tidak usah memasukkan PPN keluaran. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas. Nah, ada tanggal, ada keterangan, ada debit, dan ada kredit. Yang di debitnya itu ada utang dagang, ada pembelian, dan ada akun lain-lain. Yang di kreditnya ada potongan pembelian dan ada akun kas. Nah, yang terakhir ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini ada tanggal, ada keterangan, ada debit, dan ada kredit. Di debitnya sudah jelas ada kas karena ini jurnal penerimaan kas. Yang di debitnya ada potongan penjualan. Yang di kreditnya ada piutang dagang, ada penjualan, dan ada akun lain-lain. Nah, dari keempat format tersebut kita masukkan dari transaksi ke dalam jurnal khusus tersebut. Nah, contoh transaksi, kita masukkan contoh transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Contohnya tanggal 3 September PT Bastian. PT Bastian ini kita anggap belum PKP atau perusahaan tidak kena pajak. Yang pertama tanggal 3 September PT Bastian membayar atau memulai usahanya dengan menyetor uang tunai sebagai modal utama sebanyak 300 juta. Nah, kita tentukan dulu mana yang di debit, mana yang di kredit. Karena ini Bastiannya menyetorkan uang tunai berarti kasnya bertambah sebesar 300 juta dan modalnya bertambah sebesar 300 juta karena Bastian menyetorkan uang tunai sebagai modal. Kita masukkan ke dalam formatnya. Nah, tanggalnya tanggal sesuai dengan yang ada dokumen transaksi, kemudian keterangannya adalah modal usaha, kemudian yang di debitnya sudah jelas ada kas karena kasnya bertambah sebesar 300 juta, yang di kreditnya masukkan di akun lain-lain sebagai akun modal dan nomor akunnya sesuai dengan akun modal, jumlahnya sebesar 300 juta.
Nah, contoh penerimaan kas yang lain nih, kalau yang tadi dari modal, kalau yang sekarang dari penjualan secara tunai. Kalau penjualan secara tunai otomatis masuknya ke dalam cash receipt journal atau ke jurnal penerimaan kas. Isikan tanggalnya, keterangannya masukkan, kasnya masukkan sesuai dengan berapa nominal yang kita jual. Kemudian di akun kreditnya adalah akun penjualan sejumlah yang tertera di dalam dokumen transaksi tersebut. Yang selanjutnya ada contoh transaksi pengeluaran kas. Contoh transaksi pengeluaran kas ini saya masukkan ke transaksi pembelian peralatan. Masukkan tanggalnya sesuai dengan dokumen transaksi, keterangannya peralatan. Nah, yang di debitnya karena tidak ada akun peralatan, jadi kita masukkan di akun lain-lain. Akun lain-lainnya yaitu akun peralatan. Nomor akunnya sesuaikan dengan nama akun peralatan. Jumlahnya sebesar yang tertera di dalam dokumen transaksi. Yang di kreditnya sudah jelas, yaitu akun kas sebesar sejumlah yang terdapat di dalam dokumen transaksi. Yang selanjutnya, pengeluaran kas yang lain. Pengeluaran kas yang lain, kalau yang tadi itu kita transaksinya dari pembelian peralatan. Kalau pengeluaran kas yang ini kita asumsikan perusahaannya membeli persediaan barang dagang. Nah, contohnya perusahaan membeli persediaan barang dagang secara tunai. Tanggalnya masukkan ke dalam kolom tanggal sesuai dengan yang di dokumen transaksi. Keterangannya kita membeli persediaan barang dagang. Nah, yang di debitnya itu adalah akun pembelian atau akun persediaan barang dagang. Akun pembelian jika menggunakan metode periodik, akun persediaan barang dagang apabila kita menggunakan metode perpetual. Sebesar atau sejumlah dengan nominal yang tertera di dalam dokumen transaksi. Yang di kreditnya ada akun kas. Akun kasnya sejumlah dengan yang di dokumen transaksi. Yang selanjutnya ada contoh transaksi penjualan. Contoh transaksi penjualan itu untuk menjual barang dagangan kita. Nanti ini masukkan format tersebut masuknya sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen transaksi. Ada tanggal, ada nomor faktur, ada keterangan dan syarat pembayaran. Nah, keterangan ini diisikan dengan nama perusahaan. Kita menjual kepada perusahaan siapa, dan ada syarat pembayaran. Syarat pembayarannya misalkan ada termin 2, misalkan 1/20, N/30. Berarti mendapatkan diskon 1% apabila dia melunasinya kurang atau pas dari 20 hari. N/30. N/30 itu berarti batas waktu pembayarannya sampai 30 hari. Yang di debitnya akun piutang, yang di kreditnya sudah jelas akun penjualan karena ini merupakan contoh transaksi dari penjualan. Yang terakhir yaitu transaksi pembelian. Transaksi pembelian kita asumsikan pada contoh yang pertama kita asumsikan kita akan membeli barang dagang atau persediaan barang dagang. Ada tanggalnya isikan sejumlah dengan yang ada di dokumen transaksi. Keterangannya kita membeli kepada perusahaan siapa, dan ada termin pembayaran sama dengan yang di jurnal penjualan. Yang ada nomor faktur diisikan sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi. Ada debit, ada kredit. Yang di debitnya kita masukkan ke dalam kolom pembelian atau kolom persediaan barang dagang. Yang di kreditnya itu pasti utang dagang karena kita membeli persediaan barang dagang secara kredit. Contoh lain dari transaksi pembelian yaitu kita contohkan membeli peralatan tetapi secara kredit. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal yang ada di dokumen transaksi. Keterangannya isikan kita membeli peralatan dari siapa. Kemudian nomor fakturnya berapa dimasukkan ke dalam dokumen transaksi. Yang akun yang di debitnya masukkan ke dalam kolom lain-lain. Akunnya yaitu akun peralatan. Nomor akunnya sesuaikan dengan nomor akun peralatan. Jumlahnya juga sesuaikan dengan nominal yang terdapat di dalam dokumen transaksi. Yang di kreditnya sudah jelas ada akun utang dagang. Nominalnya sesuaikan dengan yang terdapat di dokumen transaksi. Dari pemaparan jurnal khusus tadi, saya harap bisa bermanfaat untuk kalian dalam menyusun siklus akuntansi perusahaan dagang. Sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.